Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Davi Firdaus dengan NIM 14012204544 dari kelas MB 4403. Saya di sini akan menerangkan analisis keuangan dari Krakatau Steel, Persero Tbk, dan PT Maha Properti Indonesia Tbk. Masuk ke perusahaan yang pertama, ini adalah profil singkat dari perusahaan Krakatau Steel Persero Tbk. Dicanangkan pertama kali sebagai proyek besi baja Trikora oleh Presiden Soekarno. PT Krakatau Steel yang mulai beroperasi pada tahun 1977 telah berkembang menjadi produsen baja terbesar di Indonesia. Krakatau Steel mampu menunjukkan perkembangan yang pesat dan dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun perseroan menambah berbagai fasilitas produksi seperti pabrik besi spons, pabrik bilet baja, pabrik batang kawat, serta fasilitas infrastruktur berupa pusat pembangkit listrik, pusat penjernihan air, pelabuhan Cigading, dan sistem telekomunikasi. PT Krakatau Steel Persero menjadi satu-satunya perusahaan baja terpadu di Indonesia. Dari analisis keuangan ini, ada 8 rasio yang akan saya bahas. Yang pertama adalah current ratio, yang kedua adalah debt ratio, yang ketiga total asset turnover, yang keempat net profit margin, yang kelima return on assets, yang keenam gross profit margin, yang ketujuh return on equity, dan yang kedelapan adalah fixed asset turnover. Masuk kepada analisis yang pertama, yaitu current ratio. Current ratio adalah standar pengukuran yang biasanya digunakan dalam industri dengan tujuan untuk mengukur likuiditas jangka perusahaan dengan mempertimbangkan aset yang tersedia beserta liabilitas. Current ratio ini merefleksikan kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh utangnya pada waktu yang sudah ditentukan. Current ratio itu sendiri merupakan sebuah metode yang digunakan di seluruh dunia untuk menganalisis kesehatan finansial perusahaan. Dari data perusahaan Krakatau Steel yang sudah saya hitung, current ratio-nya bernilai sebesar 1,01 dolar, yang berarti setiap 1 dolar hutang lancar dijamin oleh aset lancar sebesar 1,01 dolar. Kemudian yang kedua adalah debt ratio. Rasio hutang atau debt ratio adalah rasio solvabilitas yang mengukur total kewajiban perusahaan sebagai persentase dari total asetnya. Dalam arti tertentu, debt ratio menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajibannya dengan asetnya. Dengan kata lain, ini menunjukkan beberapa aset yang harus dijual perusahaan untuk melunasi semua kewajibannya. Rasio ini mengukur leverage keuangan suatu perusahaan dengan tingkat kewajiban yang lebih tinggi dibandingkan dengan aset dianggap memiliki leverage yang tinggi dan lebih beresiko bagi pemberi pinjaman. Rasio ini juga membantu investor dan kreditor menganalisis keseluruhan beban utang pada perusahaan serta kemampuan perusahaan untuk melunasi utang di masa depan, masa ekonomi yang tidak pasti. Bisa kita lihat debt ratio dari perusahaan ini sebesar 0,871 dolar. Dari hasil tersebut menyatakan bahwa perusahaan ini didanai oleh hutang sebesar 0,871 atau 78% dan didanai oleh modal sebesar 13%, yang berarti perusahaan masih kurang baik karena modal lebih kecil daripada hutang. Kemudian, total asset turnover. Total asset turnover mengukur aktivitas aktiva dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan melalui penggunaan aktiva tersebut. Rasio ini juga mengukur seberapa efisien aktiva tersebut telah dimanfaatkan untuk memperoleh penghasilan. Bisa kita lihat dari analisa total asset turnover perusahaan ini sebesar 0,39 dolar. Yang didapat dari sales dibagi dengan total assets, yang berarti setiap 1 dolar aset dapat menghasilkan penjualan sebesar 0,39. Net profit margin. Net profit margin adalah tingkat keuntungan suatu perusahaan dari penjualan atau pendapatan yang diperoleh.
Sebagai sebuah rasio profitabilitas, net profit margin dihitung dengan membandingkan antara laba bersih dan pendapatan atau penjualan. Dengan kata lain, net profit margin meneropong seberapa besar keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan dari pendapatan setelah dikurangi berbagai biaya, seperti biaya pokok penjualan, biaya operasional, bunga, pajak, dan sebagainya. Masuk kepada analisanya, net profit margin dari perusahaan ini sebesar $0,005 dari net income dibagi dengan total penjualan, yang berarti setiap $1 penjualan mampu menghasilkan 0,005 laba bersih. Return on assets. Return on assets adalah salah satu jenis rasio profitabilitas yang mampu menilai kemampuan perusahaan dalam hal memperoleh laba dari aktiva yang digunakan. Return on assets akan menilai kemampuan perusahaan berdasarkan penghasilan keuntungan masa lampau agar bisa dimanfaatkan pada masa atau periode selanjutnya. Masuk ke analisanya, return on asset dari perusahaan ini adalah sebesar $0,002 yang didapat dari net income dibagi dengan total assets, yang berarti setiap $1 kemampuan perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba sebanyak $0,002. Gross profit margin. Gross profit margin atau margin laba kotor juga dikenal sebagai margin kotor, adalah metrik keuangan yang menunjukkan seberapa efisien bisnis dalam mengelola operasinya. Rasio ini adalah rasio yang menunjukkan kinerja penjualan suatu perusahaan berdasarkan efisiensi proses produksinya. Gross profit margin adalah ukuran keuangan yang berharga bagi manajer perusahaan serta investor perusahaan, karena ini menunjukkan efisiensi yang dapat digunakan bisnis untuk memproduksi dan menjual satu atau lebih produk sebelum biaya tambahan dikurangi. Bisa kita lihat dari analisa GPM dari perusahaan ini adalah sebesar $0,01, yang berarti setiap $1 keuntungan mampu menghasilkan laba kotor sebesar $0,01. Return on equity. Pengembalian ekuitas atau return on equity adalah salah satu perhitungan yang masuk dalam rasio profitabilitas. Return on equity merupakan perhitungan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan modal sendiri dan menghasilkan laba bersih yang tersedia bagi pemilik atau investor. Lalu, analisa return on equity dari perusahaan ini bisa kita lihat dengan hasil sebesar $0,015 yang berarti setiap $1 ekuitas mampu menghasilkan $0,015 laba bersih. Fixed asset turnover. Fixed asset turnover adalah rasio keuangan yang mengukur produktivitas dan efisiensi aset tetap dalam menghasilkan pendapatan. Kita menghitungnya dengan membagi pendapatan dengan rata-rata aset tetap. Lalu analisa fixed asset turnover pada perusahaan ini dengan hasil $0,751 yang didapat dari sales dibagi dengan fixed asset, yang berarti $1 aset tetap mampu menghasilkan penjualan sebesar $0,751. Masuk ke perusahaan selanjutnya. Ini adalah profil singkat dari perusahaan PT Maha Properti Indonesia. Maha Properti Indonesia merupakan perusahaan publik yang bergerak dalam bidang properti dan bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2004. Perusahaan sebelumnya bernama Agro Mulia Investama hingga tahun 2011. Perusahaan kemudian bersulih nama menjadi Propertindo Mulia Investama hingga tahun 2019. Perusahaan sebelumnya pernah berniat mengambil 49,99% saham Hokindo Properti Investama milik Rimo International Lestari, namun dibatalkan terkait dengan kasus Jiwasraya yang menyeret pemilik Rimo Teddy Cokro Saputro. Perusahaan ini tercatat di Bursa Efek pada tahun 2018 dan tergabung dalam grup Mayapada. Dari analisis keuangan ini ada 8 rasio yang akan saya bahas sama seperti perusahaan yang sebelumnya. Yang pertama adalah current ratio, yang kedua debt ratio, yang ketiga total asset turnover, yang keempat net profit margin, yang kelima return on asset, yang keenam gross profit margin,
yang ke-7 return on equity, dan yang ke-8 fixed asset turnover. Karena sudah saya bahas current ratio itu apa, saya akan langsung masuk ke analisanya, dan seterusnya akan seperti ini. Dengan rumus current ratio, current assets dibagi current liabilities, lalu bisa kita lihat dari current ratio perusahaan PT Mama Properti Indonesia adalah sebesar 0,29, yang berarti setiap $1 hutang lancar dijamin oleh aset lancar sebesar 0,29. Hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan masih kurang kesulitan dalam membayar utangnya secara tepat waktu. Debt ratio. Bisa kita lihat debt ratio dari perusahaan ini sebesar 0,227. Dari hasil tersebut menyatakan bahwa perusahaan ini didanai oleh hutang sebesar 0,22 atau 22% dan didanai oleh modal sebesar 78%. Yang berarti perusahaan ini tergolong baik karena modal lebih besar daripada hutang. Total asset turnover. Bisa kita lihat total asset turnover dari perusahaan ini sebesar 0,072 yang didapat dari sales dibagi dengan total assets. Yang berarti setiap $1 aset dapat menghasilkan penjualan sebesar 0,072 Net profit margin. Langsung masuk kepada analisanya. Net profit margin dari perusahaan ini sebesar 0,08 yang didapat dari net income dibagi dengan sales atau penjualan. Yang berarti setiap $1 penjualan mampu menghasilkan $0,08 laba bersih. Return on assets. Masuk ke analisanya. Return on assets dari perusahaan ini adalah sebesar 0,00057 yang didapat dari net income dibagi dengan total assets. Yang berarti setiap $1 kemampuan perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba sebanyak 0,00057 dolar. Gross profit margin. Bisa kita lihat gross profit margin dari perusahaan ini adalah sebesar 0,541 dolar, yang berarti setiap $1 keuntungan mampu menghasilkan laba kotor sebesar 0,541 dolar. Return on equity. Langsung masuk ke analisanya. Return on equity dari perusahaan ini bisa kita lihat dengan hasil sebesar 0,00074 yang berarti setiap $1 ekuitas mampu menghasilkan 0,00074 dolar laba bersih. Fixed asset turnover. Lalu analisa fixed asset turnover pada perusahaan ini dengan hasil 36.798, yang berarti setiap $1 aset tetap mampu menghasilkan penjualan sebesar 36.798 dolar. Kesimpulan dari perhitungan analisis laporan keuangan pada tahun 2020 perusahaan Krakatau Steel Persero dan PT Maha Properti Indonesia bahwa laporan keuangan PT Maha Properti Indonesia lebih baik dibanding Krakatau Steel karena dari perhitungan rasio yang dijelaskan PT Maha Properti Indonesia lebih stabil dan lebih besar dibanding Krakatau Steel. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.